Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Mufli. Saya kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin menerangkan tentang konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lainnya di sekitarnya. Contohnya wilayah perdesaan perbedaan dengan wilayah perkotaan. Ada beragam konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan perkembangan wilayah. Wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam, seperti karakteristik fisik, misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi, misalnya daerah metropolitan yang terdiri dari Jakarta dan Jabodetabek. Wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Wilayah vernakular adalah atau wilayah perseptual yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya Bogor kota hujan, Pekalongan kota batik, dan Banda Aceh kota Serambi Mekah. Wilayah atau regionalisme merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Salah satu contoh regional kawasan di dunia adalah kawasan ASEAN yang terdiri dari negara Asia Tenggara. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian ruang dalam geografis selalu berkaitan dengan permukaan bumi. Pada gambar tampak kawah gunung Tambora yang berdiameter 6 km dan dalamnya 1.100 meter. B. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan wilayah memiliki arti sebuah proses, cara atau pembuatan yang berkaitan dengan perubahan. B. Teori sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi posisi geografi yang unik. Konsep-konsep pembangunan. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. D. Faktor penentuan perkembangan wilayah. 1. Faktor topografi. 2. Faktor klimatologi. 3. Faktor hidrografi. 4. Faktor sumber daya hayati. 5. Faktor demografi atau sumber daya manusia. Aspek upaya pembangunan wilayah. 1. Terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. 2. Setiap kegiatan usaha cenderung melakukan perumusan kegiatan ekonomi secara spesial di lokasi tertentu. 3. Menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. F. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perancangan pengembangan wilayah. 1. Daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. 2. Dalam dukungan layak pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung.
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tertinggi. 3. Daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas menggunakan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. 4. Daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. 5. Daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum, baik jumlah maupun volume, pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum menjadi peruntukan kualitas ekologis. Oke, tumbuhan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Wilayah pembangunan Indonesia. 1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera. 2. Pembangunan wilayah Pulau Bali dan Jawa. 3. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. 4. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. 5. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusantara Tenggara. 6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta penggandaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Pertumbuhan wilayah erat kaitannya dengan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurung waktu tertentu. Teori pertumbuhan wilayah. 1. Teori basis sumber daya alam. 2. Teori basis ekspor. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. 4. Teori ketidakseimbangan. 5. Teori baru pertumbuhan wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Kondisi geografi seperti topografi, kelembapan, paruran iklim selalu menjadi salah satu faktor penting yang membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum ada industrial. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Modal atau segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produksi berikut. Modal fisik merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan produksi seseorang. Infrastruktur mengacu pada investasi fisik yang antara lain terwujud dalam sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan listrik. Teknologi mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produk produksi dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. Ciri pusat pertumbuhan. 1. Ada keterkaitan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong suatu sama lain. 2. Ada unsur penggandaan yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. 3. Konsentrasi geografi dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. 4. Mendorong pertumbuhan daerah belakangannya untuk mengembangkan dirinya. Pengaruh pusat pertumbuhan. 1. Menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Menjadi inti perkembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. 3. Meningkatkan pendapatan per kapita produksi di wilayah sekitarnya.
Hierarki pusat pertumbuhan. 1. Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1. 2. Pusat pertumbuhan sekunder. 3. Pusat pertumbuhan tersier yang ketiga. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupatennya. Rencana tata ruang wilayah nasional meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT atau RW dan yang berisi tertuju kebijakan serta strategi penataan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, dan rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum di wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RT RW provinsi dan yang berisi tujuh kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota. Permasalahan alam dalam penerapan tata ruang wilayah. 1. Masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaraan. 2. Masalah keterbatasan pangkalan data. 3. Masalah konflik kepentingan. 4. Masalah ekonomi. 5. Masalah sosial. Sekian presentasi saya, Muhammad Aldi Mufli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.